Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di malam hari ini kembali berkumpul di tempat yang mulia ini, salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya untuk kembali belajar. Kita di kesempatan ini melanjutkan kajian kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Di malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membaca 2 poin dari yang disebutkan oleh penulis insyaallah jika waktunya cukup. Itu poin yang ke-61 tentang mizan, timbangan. Kemudian yang kedua tentang al-haud, telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala di poin yang ke-61 ini, setelah beliau membahas tentang hisab, bahwasanya kita nanti di hari kiamat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ditanyakan seluruh apa yang pernah kita perbuat berupa kebaikan, demikian pula keburukan. Dan di sanalah ditegakkan mizan, timbangan terhadap amalan yang kita pernah lakukan. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, wal mizanu lahu kifatan walisan tuzanu bihil a'malu. Mizan, timbangan yang ditegakkan nanti di hari kiamat ada kifatan, dia punya 2 sisi. Walisan, dan ada lisannya, tengahnya. Iya. Yang amalan-amalan hamba akan ditimbang dengannya. Kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, nanti di hari itu, faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Masalah mizan, akan adanya timbangan yang ditegakkan untuk hamba di hari kiamat ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah yang disepakati oleh kaum muslimin, disepakati di kalangan para sahabat, karena
Ada dalil Al-Quran, juga ada dalil hadits Nabi SAW yang menjelaskan bahwa kita akan ditimbang. Amalan kita akan ditimbang. Catatan amalan kita akan ditimbang ketika kita datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari Al-Quran diantaranya tadi yang kami baca. Itu di surat Al-Mu'minun ayat 102, 103. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua golongan, bahwa yang beruntung di hari kiamat adalah yang berat timbangan amalan kebaikannya, dan yang merugi adalah yang ringan timbangan amalan kebaikannya. Demikian pula yang diterangkan dalam surat Al-Anbiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nadha'ul mawazin," kami letakkan al-mawazin, timbangan, al-qista, keadilan. Semua di sana akan ditimbang. Ini untuk menampakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada seorang pun yang dizalimi. Kata Allah, "Wa nadha'ul mawazin al-qista." Kami letakkan timbangan keadilan liyaumil qiyamah, untuk di hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada seorang jiwa pun yang didolimi sedikit pun nanti di hari kiamat. Wa in kana mithqala habbatin min khardal, walaupun dia punya kebaikan sebesar khardal, biji yang paling kecil, ataina biha, kami akan membawakan untuknya. Kami akan mendatangkan untuknya. Wa kafa bina hasibin, dan cukup, kata Allah Subhanahu wa taala, kami sebagai penghisap yang menghitung amalan-amalan hamba. Demikian pula ini diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim rahimahumullahu taala, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini contoh bahwa akan ada amalan yang ditimbang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ila rahmani, khafifatani ala lisani, sakilatani fil mizani. Ada dua kalimat. Itu, kedua kalimat itu dicintai oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Khafifatan ala lisan, ringan diucapkan. Sakilatan fil mizan, tapi sangat berat di timbangan. Ini menunjukkan bahwa ada timbangan nanti terhadap amalan yang pernah kita lakukan. Nabi katakan, Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdi. Itu ucapan Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim. Ini dua kalimat ringan. Kita bisa ucapkan kapan saja, di mana saja. Saat kita berdiri, berjalan, berkendaraan, duduk, berbaring, kita bisa ucapkan Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdi. Ringan diucapkan, tapi sangat berat di timbangan. Dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara hadis yang membuktikan bahwa kita di hari kiamat, catatan amalan kita akan ditimbang di hari kiamat. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, demikian pula Imam At-Tirmidzi serta selainnya, ya, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Al-Imam An-Nasai, demikian pula Al-Imam Ibnu Majah, beliau bawakan dengan sanadnya
menceritakan hadis yang pekan lalu kami isyaratkan terkait dengan hadis bitokoh. Tapi pekan ini kita sampaikan bahwa di hari kiamat ada yang namanya timbangan. Amalan kita akan ditimbang. Iya. Dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Diteriaki, dipanggil dengan keras, dengan suara yang didengar. Seorang lelaki dari umatku di hari kiamat ala ru'usil khalaiq, di hadapan seluruh makhluk. Jadi semua orang melihatnya. Semua orang melihatnya. Fayunsyaru lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Diedarkan untuknya 99 lembar. Kullu sijillin maddal basar. Setiap satu lembar dari catatan amalannya itu sejauh mata memandang. Banyaknya catatan amalannya. 99 lembar. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Bukan lembar kecil, tapi lembar besar. Yaqulullahu azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, hal tungkiru min hadza syai'a, apakah kamu mengingkari ini? Catatan amalanmu ini. Kata Allah berkata kepadanya. Ini pertanyaan pertama. Dia bilang, la ya Rabb. Tidak wahai Rabbku. Yaitu ini memang betul amalan saya. Dia ingat bahwa itu adalah amalan yang pernah dia lakukan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lagi bertanya kepadanya, adzalamatka katabi, apakah penulisku, yaitu yang Allah wakilkan kepada kita semua, karena tidak ada seorang pun dari kita pasti ada yang menulis catatan amalan kita, yaitu malaikatul hafidun, para malaikat yang menjaga kita, yang menulis setiap apa yang kita amalkan. Allah bertanya kepadanya, apakah pencatatku mendolimumu dalam hal ini? Kamu datang membawa 99 catatan berupa dosa. Apakah para malaikat yang mencatat amalanmu mendolimimu? Dan juga Allah bertanya kepadanya dengan pertanyaan yang ketiga. Yaqul alaka andalika hasanah. Apakah kamu punya kebaikan di samping itu 99 dosamu? Ini pertanyaan ketiga. Fayuhabur rajul fayaqulu la. Orang itu malu. Karena banyak sekali keburukannya, 99 lembar. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Ketika ditanya, apa kamu punya kebaikan? Orang itu tunduk. Dia bilang sambil dia ucapkan, tidak ada. Dia bilang tidak ada. Fayaqulu bala inna laka indana hasanat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepadanya, tidak. Bahkan kamu punya kebaikan di sisi kami. Jadi dia lupa. Dan dia malu menyatakan bahwa saya pernah melakukan kebaikan. Karena banyaknya dosa yang dia lakukan. Kata Allah, kamu punya kebaikan di sisi kami. Wa innahu la dzulma 'alaikal yaum. Dan sungguh pada hari ini kamu tidak akan dizalimi. Di sini mau ditegakkan timbangannya. Ini yang menjadi poin untuk kita. Ini yang menjadi inti dari pembahasan kita di malam hari ini. Bahwasanya di hari kiamat ada yang namanya timbangan amalan.
Jadi kamu tidak akan dizalimi hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Fatukhraju lahu bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Maka dikeluarkan untuknya bitaqah. Ini hadis dikenal dengan hadis bitaqah. Dikeluarkan untuknya bitaqah, kartu kecil, tanda pengenal. Di dalamnya tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. 2 kalimat tertulis dalam catatan amalan kebaikannya. Qala, orang ini berkata ketika melihat, tadi kan dia sudah melihat 99 catatan dosanya. 1 lembarnya sejauh mata memandang. Sekarang dikeluarkan untuknya dia pernah melakukan kebaikan hanya kertas kecil. Dia bilang, ya Rob, ma hadhil bitaqah. Wahai Robku, apa nilainya ini? Kartu kecil. Ma hadhis sijillat, dibandingkan dengan ini 99 lembar dosa. Tapi Allah berkata kepadanya, innaka la tudlam, kamu tidak akan dizalimi. Fatudau sijillat, maka diletakkanlah tadi catatan dosanya 99 fi kifah, di satu sisi timbangan. Wal bitaqatu fi kifah, dan bitoko tadi di sisi yang lain dari timbangan. Kata Nabi SAW, fatoshat asijillat wa sakulatil bitaqah, maka terbang itu 99 catatan dosanya, dan yang lebih berat adalah kertas kecil tadi itu. Hadis ini di pembahasan la ilaha illallah menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. Bahwa la ilaha illallah kalimat ringkas, kalimat ringan, tapi dia mengalahkan dosa-dosa yang banyak yang pernah seorang hamba lakukan. Di pembahasan kita sekarang ini bukan keutamaan la ilaha illallah, tapi bahwa hadis ini menerangkan kepada kita bahwa nanti di hari kiamat akan ada yang namanya timbangan. Akan ada yang namanya timbangan. Ini adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ada hadis yang lain juga. Itu tadi hadis kedua, untuk menunjukkan bahwa akan ada timbangan di hari kiamat. Hadis ketiga datang juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'ti ar-rajulul 'azim as-samin yaumal qiyamah la yazinu indallahi janaha ba'udatin qala iqra'u fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang di hari kiamat seorang lelaki yang gemuk di hari kiamat, tapi tidak ada nilainya walaupun sebesar sayap nyamuk di hari kiamat. Apa nilainya sayap nyamuk? Iya, di hari kiamat tidak ada nilainya. Seorang yang datang dengan badan yang sehat, tetapi tidak ada amalannya, tidak ditegakkan timbangan untuknya. Kata Nabi, bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak tegakkan untuknya timbangan sama sekali. Karena tidak ada amalannya. Dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan amalannya sudah gugur semuanya. Gugur semuanya. Yaitu dia adalah orang-orang yang membatalkan amalannya dengan syirik kepada Allah. Dengan syirik kepada Allah.
yang Allah Subhanahu wa taala jadikan amalannya seperti habaan manturo, habaan debu yang berterbangan. Itu amalannya. Atau kadang dia datang membawa amalannya kebaikan yang banyak, tapi dia pernah memukul si fulan, mencaci si fulan, mengambil harta si fulan, sehingga amalannya itu diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi, orang yang pernah dia pukul, orang yang pernah dia caci maki, orang yang pernah dia ambil kebaikannya, ya, dia pernah ambil hartanya, atau yang pernah dia cacati kehormatan. Itu sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW ketika beliau bertanya kepada para sahabat, hal tadaruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut di hari kiamat? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Nabi jelaskan, adalah orang yang datang dengan kebaikan yang banyak, tapi pernah memukul si fulan, pernah mengambil harta si fulan, sehingga diberikan kebaikannya kepada orang itu. Kalau tidak tersisa lagi kebaikannya, maka keburukan orang tadi diberikan kepadanya, dan dia dilempar ke neraka. Itulah yang merugi. Tidak ditegakkan timbangan untuknya. Artinya percuma dia datang kepada Allah dengan badan yang besar, tapi tidak ada kebaikan yang dia bawa untuk akhiratnya. Dan seluruh dalil-dalil yang tadi kita baca, ada ayat, ada hadis menunjukkan apa yang beliau sebutkan tadi. Bahwasanya di hari kiamat ada yang namanya timbangan. Ini adalah keyakinan yang harus kita yakini, ya, sebagai seorang muslim, hamba Allah Subhanahu wa taala yang percaya akan adanya hari kiamat. Akan adanya hari kiamat. Bahkan karena sebab adanya timbangan ini, kita di dalam kehidupan dunia ini diutus kepada kita para rasul untuk mengajak kita kepada kebaikan dan mengingatkan kepada kita akan keburukan, supaya kita tidak mendekatinya. Karena sebab inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab dari langit, agar supaya kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang baik dan mana yang buruk. Inilah hikmahnya. Karena nanti ketika Allah Subhanahu wa taala tegakkan timbangan kepada kita, kita tidak merasa bahwa kita telah dizolimi. Kita tidak bisa menjawab lagi bahwasannya belum disampaikan kepada kita hujjah, sehingga kita melakukan kejahatan, atau sehingga kita tidak melakukan kebaikan. Telah ditegakkan kepada kita hujjah. Oleh karena itu, di hari kiamat, ketika ini sudah kita hadapi, tidak ada yang kita ingat kecuali apakah ada amalan kebaikan yang pernah kita lakukan. Di sana, di saat timbangan ini ditegakkan, tidak ada lagi yang kita ingat dari keluarga kita, anak istri, orang tua kita. Kita akan melupakan semuanya. Kita hanya mengurus diri kita sendiri. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya, dan dia adalah hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal tadkuruna ahlikum?" Apakah kalian nanti akan mengingat keluarga kalian di hari kiamat? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma fi salatati mawatin fala yadhkur ahadun ahada." Adapun pada 3 tempat seorang tidak akan mengingat orang lain sedikit pun. Pada 3 tempat. Artinya selain ini nanti seorang akan mencari keluarganya, akan mengingat keluarganya. Tapi ada 3 tempat seorang tidak akan mengingat orang lain. Kata Nabi SAW, yang pertama indal mizan, ketika ditimbang amalannya. Itu tidak akan ada yang mengingat seorang pun. Dia hanya memikirkan dirinya.
Sampai kapan? Hatta ya'lama ayahibbu mizanuhu am yaskul. Sampai dia mengetahui apakah amalan kebaikannya ringan atau berat. Iya. Karena setelah amalan kebaikannya berat, dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Kalau ringan, dia akan teriak dengan teriakan yang sangat keras. Ini di sini. Ini tempat pertama. Tempat yang kedua. Wa inda tatoyuri as-suhub. Ini tempat kedua, kita tidak akan mengingat seorang pun ketika catatan-catatan kita dibagikan kepada kita. Itu tidak ada yang bisa kita ingat kecuali diri kita sendiri. Hatta ya'lama aina yaqa kitabah fi yamini am fi shimali. Sampai seorang hamba itu tahu ini diberikan lewat tangan mana. Apakah di kirinya, di kanan atau di kirinya. Setelah itu baru dia ingat keluarganya. Karena ketika di kanan, maka itu adalah tanda kebahagiaannya. Tapi kalau di kiri, maka itu adalah tanda kesengsaraannya. Tanda kesengsaraannya. Ini yang harus kita sadari di dalam kehidupan dunia ini supaya kita bersiap untuk hari itu. Ini tempat kedua yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwa kita tidak akan mengingat seorang pun. Sampai kapan baru kita mengingat keluarga kita? Kata Nabi SAW, ya, sampai dia tahu hatta ya'lama ayyaka kitabah. Sampai dia tahu di mana dia terima catatan amalannya. Baru dia ingat keluarganya. Yang ketiga, wa indas sirat. Yang kita akan bahas nanti juga. Seorang tidak akan mengingat keluarganya ketika dia lewat di atas as-sirat. Jembatan yang diletakkan di atas punggung neraka jahanam. Di sana seorang tidak akan mengingat orang lain. Dia hanya mengingat dirinya. Sampai dia lewat di situ baru dia ingat keluarganya. Dia ingat orang lain. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan timbangan amalan. Terkait dengan timbangan amalan. Kemudian di poin yang 62 kata beliau rahimallahu wa li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haud fil qiyamah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang belum miliki berupa telaga di hari kiamat. Ma'uhu asyaddu bayadun minal laban. Air telaga Nabi ini itu lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa abarikuhu adad nujum as-sama. Gelas-gelasnya itu seperti bintang-bintang di langit. Maksudnya jumlahnya sangat banyak. Man syariba minhu syurbatan lam yatma ba'daha abada. Siapa yang minum dari telaga itu satu kali tegukan, dia tidak akan haus selama-lamanya. Ini keyakinan yang berikutnya. Yang perlu kita yakini, yang perlu uraikan. Yang mana dengan keyakinan ini, kita akan diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Sebagaimana yang beliau katakan. Kita harus meyakini bahwa Nabi kita Muhammad SAW punya telaga. Ini keyakinan berdasarkan hadits yang sangat banyak. Dan disepakati oleh para sahabat. Bahwa hal ini harus kita yakini. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali Mu'tazilah. Orang-orang yang mendahulukan akal daripada dalil. Daripada dalil. Tapi keyakinan kita kaum muslimin, karena banyak dalilnya dari Nabi SAW, bahwa kita meyakini bahwa Nabi nanti di hari kiamat ada telaganya. Kalau mereka, masa di hari kiamat
sudah diganti bumi dengan bumi yang lain, langit diganti dengan langit yang lain. Masa Nabi punya lagi telaga di sana? Itu kalau kita berbicara akal tentunya tidak lagi. Tapi ini perkara gaib. Ini perkara hari akhirat. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Nah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan, apakah lewat Al-Quran ataupun lewat hadis Nabi SAW berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus percaya. Ana ingatkan kembali antum tentang ucapan Imam Syafi'i dulu di awal kitab ini. Terkait dengan apa yang datang dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Apa kata Imam Syafi'i dulu? Terkait dengan ayat atau hadis yang datang menjelaskan kepada kita perkara gaib yang tidak bisa kita pikirkan dengan akal kita. Kata belum mencontohkan kepada kita amantu. Apa dibilang? Apa belum bilang? Amantu billah. Ini yang pertama. Saya beriman kepada Allah. Wa bima ja'anillah. Dan apa yang datang dari Allah. Ala muradillah. Sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Ini kalau Al-Quran. Mau akal kita bisa mencernanya atau tidak? Wajib kita percaya, wajib kita imani. Sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ini terkait dengan ayat. Dengan hadis kata beliau, amantu bi Rasulillah. Saya beriman terhadap Rasulullah. Wa bima ja'a an Rasulillah. Dan saya beriman terhadap apa yang datang dari Rasulullah. Memang telaga tidak ada datang dalam Al-Quran. Tidak ada datang dalam Al-Quran. Tidak ada lafaz ada telaga dalam Al-Quran. Bahwa Nabi SAW akan memiliki apa? Telaga di hari kiamat. Tapi ada datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Sama dengan azab kubur ya. Sebagian orang bilang. Azab kubur tidak ada dalam Al-Quran. Itu sebagian orang. Karena mereka maunya lafaznya harus ada azab kubur. Maunya mereka. Tapi anggaplah tidak ada. Kan ada Nabi sebutkan. Kita di dalam beragama harus percaya Al-Quran dan percaya hadis Nabi SAW. Karena beliau yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Syafi'i, amantu bi Rasulillah. Saya beriman kepada Rasulullah. Wa bima ja'a an Rasulillah. Dan apa yang datang dari Rasulullah. Berupa wahyu. Karena Nabi kita SAW tidak berucap dengan hawa nafsu. Apa ayatnya? Siapa yang bisa ingat? Di awal surah An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW itu tidak berucap dengan hawa nafsunya. Tidak ada yang beliau ucapkan kecuali wahyu yang diwahyukan. Ini Nabi berucap bahwa beliau akan nanti di hari kiamat memiliki yang namanya telaga. Sampai kata beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis sahih. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, inni faratukum alal haud. Saya menanti kalian di telaga. Saya menanti kalian di telaga. Ini hadis Bukhari Muslim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Sahal ibnu Sa'ad juga datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadis sahih. Wajib kita percaya. Walaupun orang-orang Mu'tazilah mengatakan sesuai dengan akal, tidak ada yang namanya telaga untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya biar saja kamu bilang tidak ada telaganya Nabi. Kami mau karena kami mau minum dengan air yang lebih putih daripada susu. Lebih manis daripada madu. Yang kalau kita minum di dalamnya, kita tidak akan haus selama-lamanya. Ya biar saja kamu haus di situ. Kami tidak mau haus. Itu kalau mau kasar. Sudah saya kalau kamu tidak meyakini, selesai. Tidak ada masalah. Kalau kami percaya kepada Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini disepakati oleh salaf. Oleh para sahabat. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, wa ajma'as salaf ahlus sunnati ala thubutihi.
sepakat salaf ahlus sunnah akan adanya telaga Nabi kita Muhammad SAW. Ini disepakati. Dan menyelisihi mereka itu adalah kebinasaan. Itu adalah kebinasaan. Menyelisih Nabi itu sudah kehancuran. Nabi bilang, belum punya telaga. Saya akan menanti kalian di telaga. Mereka, orang-orang Mu'tazilah bilang tidak. Hati-hati menyelisihi Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah hati-hati orang yang keluar dari perintah Nabi, dari perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ditimpakan kepada mereka fitnah. Fitnah maknanya az-zaig, kesesatan. Ya gara-gara mereka menyelisih Nabi dalam hal ini, mereka sesat. Au yusibahum adzabun alim, atau ditimpakan kepada mereka siksaan yang menyakitkan. Ini bahaya menyelisih Nabi. Dan juga bahaya menyelisih kesepakatan sahabat. Itu juga bahaya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk. Ini sudah ada petunjuk. Nabi bilang, saya menanti kalian di telaga. Jelas petunjuk. Tapi dia durhaka. Tidak mau mempercayainya. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Dan mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Maksudnya para sahabat. Karena saat turun ayat ini, para sahabatlah orang-orang yang beriman waktu itu. Mengikuti jalannya selain kaum mukminin. Para sahabat sepakat kalau ada al-haud, ada telaga Nabi SAW. Mereka bilang tidak. Mereka selisih jalan kaum mukminin. Apa hukumannya di dunia ini? Kata Allah, nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia di mana dia mau. Dibiarkan oleh Allah. Dibiarkan di dalam kesesatannya. Dibiarkan dalam pemahamannya yang keliru. Ini hukuman orang yang tidak mau ikut Nabi SAW. Dan tidak mau ikut para sahabat. Kemudian di hari kiamat, kami akan masukkan dia ke dalam jahanam. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Dan hadits mutawatir. Kata beliau, wa qad ankarul mu'tazilah subutal haud. Yang mengingkari akan adanya telaga Nabi SAW orang-orang Mu'tazilah. Wa naruddu alaihim bi amroin. Kita bantah mereka dengan dua perkara. Kalau ada orang mengingkari bahwa tidak ada telaga, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kita bantah dengan dua. Pertama, kata beliau, al-ahadits mutawatir an Rasulillah. Hadits banyak dari Rasulullah. Itu bantahan pertama. Ya, ini Rasul ada. Beliau bilang ada telaga. Kamu bilang tidak ada. Yang kita wajib beriman kepadanya siapa? Apakah kalian yang mendahulukan akal dari kalangan Mu'tazilah? Ya, yang terpengaruh dengan pemikiran filsafat, yang lebih mendahulukan akal daripada nakal, yaitu dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan mereka sampai berani bilang, orang dulu cocok. Lebih, ya, dulu dalam beramal. Tapi kami orang belakangan lebih tahu. Ini ucapan bahaya. Ini ucapan mereka. Mu'tazilah dan semisal dengan mereka. Ini bantahan pertama. Hadis banyak. Dari Nabi SAW. Yang kedua, ijma'u ahli sunnah ala dhalik. Ahli sunnah bersepakat atas hal tersebut. Ini bantahan kedua. Karena ahli sunnah tidaklah akan bersepakat kecuali pasti di atas al-haq. Karena Nabi SAW bersabda, la tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Tidak akan pernah. Tidak akan ada umat Islam bersepakat di atas kesesatan. Kalau antum lihat ada khilaf, pasti ada salahnya. Pasti ada yang salah. Itu kalau ada perselisihan.
Tapi kalau ada penukilan kesepakatan, pasti benar. Karena umat Islam tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita percaya telaga ini lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Ini karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan hal tersebut. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal tersebut. Semuanya diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Al-Imam Muslim. Ia datang atau dari salah satu dari keduanya. Semua apa yang beliau katakan tadi itu semuanya ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim atau salah satu dari keduanya. Bahkan telaga Nabi SAW itu sudah ada bahkan di masa Nabi. Cuma perkara goib. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Uqbah ibn Amir. Kata beliau, wa inni wallahi la anzuru ila haudil an. Saya demi Allah, Nabi bersumpah. Saya demi Allah betul-betul melihat ke telagaku sekarang. Artinya sebagaimana surga bahwa benar adanya sudah ada. Neraka benar adanya sudah ada. Demikian pula telaga Nabi SAW itu sudah ada dan benar adanya. Dan benar adanya. Iya. Ini keyakinan yang wajib kita yakini terkait dengan hari kiamat. Ini dua poin, dua pembahasan mungkin yang bisa kita ambil di malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Berikutnya di poin ke-63 tentang as-sirat kita akhirkan insyaallah di pertemuan yang akan datang insyaallah. Sudah masuk waktu? Sudah masuk tidak ada? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Kita lanjut dengan tanya jawab. Sini ada pertanyaan, apakah orang yang bermaksiat sedangkan ilmu sudah sampai kepadanya, apakah itu termasuk
ciri-ciri orang munafik? Ya, munafik sekarang kita tinggal pahami apa itu arti munafik. Munafik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu pengertian munafik. Al-munafik yaitu al-kharij an taatillah. Itu pengertian dasarnya. Munafik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Ini kalau munafik amali. Munafik berupa amalan. Dan ada munafik i'tiqadi. Munafik keyakinan. Kalau munafik keyakinan artinya yaitu orang yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan di dalam hatinya apa? Kekafiran. Itu munafik apa? Keyakinan. Kalau ini hukumnya kafir. Hukumnya kafir, bahkan di hari kiamat fid darkil asfali minan nar, berada di sisi yang paling bawah dari neraka. Ini munafik keyakinan. Kalau munafik amali, amalannya dia amalannya keluar daripada ketaatan kepada Allah. Apakah itu ini dibilang sini? Apakah itu ciri munafik? Iya. Setiap orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, maka dia adalah munafik. Maka dia adalah munafik. Sesama manusia saja itu dikatakan munafik, apalagi terkait dengan hak Allah. Ketika Nabi SAW menyebutkan ciri munafik, ya kan? Apa yang beliau katakan? Idza wa'ada kholaf. Kalau dia berjanji, dia selisih. Idza tumina khona. Apabila diberi amanah, dia khianati. Wa idza hadatsa kadzab. Kalau dia bercerita, dia berdusta. Ini kan antara manusia. Dianggap ini alamat munafik. Maka demikian pula kalau seorang itu keluar dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu ciri munafik. Ciri munafik. Apakah orang yang melakukan dosa bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat? Bisa. Kalau dia pertama, kalau dia sudah bertobat, dia akan melihat Allah. Kalau dia meninggal tidak sempat bertobat, maka dilihat. Kalau dosanya mengeluarkannya dari Islam, seperti dosa-dosa yang mengkafirkannya dan menggugurkan seluruh amalannya, seperti dosa syirik. Dosa syirik. Maka ini dia tidak akan melihat Allah, kan dia masuk neraka. Dia kekal di dalamnya. Dia kekal di dalamnya. Karena orang yang melakukan syirik itu kekal di dalam neraka. Tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Tapi kalau dosanya bukan dosa besar, walaupun dia tidak sempat bertobat, maka ini tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, dia akan diampuni dan akan masuk ke surga. Kalau Allah menghendaki, dia akan disiksa sekadar dengan dosanya. Setelah itu dia akan keluar dari neraka dan masuk ke surga. Dan penduduk surga akan melihat Allah. Itu setelahnya. Karena Nabi SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian. Kama tarawnal qamara lailatal badar, sebagaimana kalian melihat bulan purnama, sebagaimana kalian melihat bulan purnama di malam hari. La tudammuna fi ru'yati, kalian tidak akan terhalangi untuk melihatnya. Ini kalau kita sudah menjadi penduduk surga. Jadi pertanyaan ini, apakah orang yang melakukan dosa bisa melihat Allah nanti di hari akhirat? Ya, kalau dia masuk penduduk surga, dia akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan hadis yang kami sebutkan tadi. Ini ada pertanyaan, jika berjalan menuju ke masjid mempunyai keutamaan, di setiap langkahnya memiliki keutamaan di setiap langkahnya, maka adakah juga keutamaan jika naik kendaraan? Iya, sama hukumnya. Putaran roda itu
itulah sama dengan langkah kita. Iya, karena yang disebutkan keutamaannya adalah yang ke masjid. Bukan wasilahnya. Bukan alat untuk ke masjid. Jadi kalau kita pakai ke masjid, apakah kita naik kendaraan atau jalan kaki? Sama keutamaannya. Masuk. Setiap yang kanan akan mengangkat derajat, yang kiri akan menghapus dosa. Nah, ban motor tidak ada kanan dan kiri. Kan begitu? Iya, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Iya, masalah itu Allah tahu bahwa nanti kalian tidak jalan kaki. Nanti kemajuan zaman kalian akan naik motor kalau ke masjid. Nah, dulu orang naik onta. Ada yang naik keledai dari para sahabat. Tidak semua jalan kaki. Tapi tetap Nabi sampaikan keutamaan tadi itu. Itu menunjukkan keutamaan itu. Apapun yang kita pakai tetap kita dapat. Tetap kita dapat. Karena roda motor kita itu pengganti kanan dan kiri kita. Pengganti kanan dan kiri kita. Itu wallahualam. Apa yang dilakukan jika nafsu kita ingin berbuat dosa? Iya. Pertama, ya kita bertakwa kepada Allah. Kita hadirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Itu yang kita hadirkan. Ini yang disilakan dengan muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Walaupun kita sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, alat apa yang kita ingin berbuat maksiat kepadanya? Itu yang kita pikirkan. Misalnya kalau HP. Ini HP nikmat pemberian Allah kepada saya. Masa digunakan kepada maksiat? Itu yang kita pikirkan. Atau pikirkan bahwa ini alat, ya betul, kita tidak sadari hal tersebut, tapi anggaplah kita bisa ada di situ bernapas dengan baik. Iya, kalau tidak diberi oleh Allah, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Itu yang kita pikirkan. Artinya semuanya di dunia ini kita bisa hidup itu dengan nikmat Allah. Maka tidak cocok kalau kita pakai untuk selain Allah. Untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diingatkan oleh Nabi SAW ketika Nabi ditanya, apakah dosa besar? Apakah dosa besar? Nabi mengingatkan satu poin. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa besar itu antum menjadikan tandingan untuk Allah, padahal Allah menciptakannya. Itu kita sadari, Allah menciptakan kita. Tapi yang kita sembah selain Allah, cocok nggak secara akal? Itu maksudnya. Ini tidak cocok. Kalau kita yakini Allah menciptakan kita, seharusnya kita sembah Allah. Sama dengan masalah ini. Allah yang memberikan kita seluruh kemudahan. Apakah cocok kalau kita durhaka kepada Allah? Itu yang kita ingat. Tentunya tidak cocok. Tentunya tidak cocok. Itu yang bisa kita usahakan. Walaupun semua dari kita tidak akan lepas dari dosa tentunya. Tidak akan pernah lepas dari dosa. Karena kata Nabi SAW, innal mu'min nasa'an. Seorang mukmin itu pelupa. Walaupun kita sudah tahu ilmunya ini salah. Tapi mukmin itu pelupa. Pelupa. Iya. Dia akan lupa kalau sudah pernah dia tahu itu kesalahan. Makanya seorang mukmin itu pasti jatuh dalam dosa. Bahkan Nabi SAW katakan, walau lam tudnibu la dhahaballahu bikum. Kalau kalian tidak melakukan dosa, Allah akan menghilangkan kalian. Kemudian Allah akan mendatangkan lagi kaum yang berbuat dosa. Dan mereka minta ampun, Allah ampuni mereka. Jadi, oleh karena itu kita berusaha untuk tidak berbuat dosa. Kalau jatuh dalam kesalahan, jangan bilang terlanjur nih. Jangan. Tidak ada terlanjur.
Tidak ada terlanjur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang, kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, telah melakukan dosa. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni seluruh dosa. Allah mengampuni seluruh dosa. Jadi kita pasti jatuh dalam dosa. Walaupun kita sudah tahu ilmunya itu adalah dosa, kita jatuh, kita lupa lagi. Karena ada syaitan yang selalu mengajak kita. Ada hawa nafsu yang selalu mengajak kita untuk berbuat dosa. Iya, ada. Kalau tidak ada syaitan, ada hawa nafsu. Ada hawa nafsu. Tapi masalahnya bukan itu. Musibahnya bukan itu. Karena tidak ada seorang pun dari kita yang tidak berbuat dosa. Musibahnya kalau kita tidak bertobat. Kalau kita tidak bertobat. Ini dalam hal tersebut. Kalau terlanjur jatuh, kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat bahwa seluruhnya akan dicatat dan dipertanggungjawabkan saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah timbangan amalan sebagai penentu kita masuk surga atau neraka? Bukankah kita masuk surga bukan karena amalan, tetapi karena rahmat Allah? Betul, ada yang betul, ada yang bukan, ada yang tidak betul. Ini pertanyaan dua sisi. Pertanyaan dua sisi. Sisi terakhir itu betul. Bahwa kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Karena kalau kita bandingkan dengan amalan kita dengan surga, itu tidak ada apa-apanya. Berarti kan kita masuk surga karena rahmat Allah. Tapi apa yang kita katakan di awal itu salah. Apakah timbangan amalan sebagai penentu kita masuk surga atau neraka? Bukan penentu, tapi itu sebab. Itu bahasa yang benarnya. Amalan kebaikan itu adalah sebab kita masuk surga. Amalan keburukan itu adalah sebab kita masuk neraka. Begitu bahasanya, bukan penentu. Yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang benarnya. Tapi amalan ini sebab kita masuk surga atau neraka. Makanya takbir dalam Al-Quran itu ketika ada yang masuk surga atau masuk neraka, bima kanu yaksibun, bima kanu ya'malun, dengan sebab mereka apa yang mereka lakukan, dengan sebab apa yang mereka amalkan. Begitu. Pakai ba sababiyah. Bima kanu ya'malun, dengan sebab apa yang mereka amalkan. Sebabnya Allah turunkan ini tuntunan. Allah turunkan perintah, Allah turunkan larangan. Kalau kita lakukan, kita masuk surga. Kalau kita tinggalkan ini larangan, kita masuk surga. Kalau kita lakukan larangan ini, kita akan masuk neraka. Sudah dibilang begitu. Sebabnya. Sebabnya. Masuk surga dan masuk nerakanya tentunya atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wallahualam. Itu kompromi dari apa yang kita lihat. Apakah boleh mengumumkan di masjid tentang seorang yang meninggal dunia di tempat tersebut? Boleh. Kalau yang diinginkan dari pengumuman itu adalah supaya orang datang mensolatinya. Takbirnya yaitu ada maksud syar'i. Ada tujuan syar'i dari pengumuman itu. Antum umumkan supaya sebentar orang datang sholat. Atau datang takziah, menghibur ahlil mayit, orang yang ditinggal mati. Nabi SAW mengumumkan hal tersebut. Ketika meninggal Raja Najasyi. Nabi umumkan bahwa telah meninggal hari ini. Ya, seorang raja yang bernama Najasyi. Ayo kita solati. Para sahabat solati. Melakukan solat goib. Karena dia di sana meninggal tidak ada yang mensolatinya. Karena kaumnya kira dia meninggal di atas agama Nasoro. Padahal dia sudah masuk Islam, tapi dia sembunyikan. Tapi dia sembunyikan. Maka Nabi umumkan di masjid untuk sholat. Demikian pula
Ketika ada seorang yang membersihkan masjid, seorang perempuan meninggal di malam hari, para sahabat langsung kuburkan. Suatu ketika Nabi SAW merasa kehilangan perempuan itu. Karena tidak ada lagi yang membersihkan masjid. Nabi bertanya, mana itu perempuan? Para sahabat bilang, sudah meninggal. Kata Nabi, apala adantumuni? Kenapa kalian tidak umumkan kepada aku? Kenapa kalian tidak beritakan kepada aku? Ini boleh kalau maksudnya apa? Syar'i. Adapun maksudnya untuk berbangga-bangga, diumumkan di masjid telah meninggal hari ini seorang yang punya harta banyak, punya tanah dari ini, semua ini. Begitu, untuk berbangga-bangga. Maka ini niyah jahiliyah, ini pengumuman jahiliyah, tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Ini iya yang perlu diketahui tentang mengumumkan orang yang meninggal. Itu wallahu alam. Apakah misal kebaikan kita lebih dari keburukan, maka sudah pasti masuk surga tanpa masuk ke dalam neraka? Ya iya. Kalau kita kebaikannya lebih banyak daripada keburukan, maka kita akan masuk surga. Lihat ayat tadi. Kan itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tidak perlu kita ragukan itu. Tidak boleh kita ragukan bahkan. Tidak boleh kita ragukan bahkan. Kita tidak mendengar tadi ayat Allah Subhanahu wa taala terangkan, faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan amalan kebaikannya, maka mereka itulah yang beruntung, masuk surga, tidak masuk neraka. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Siapa yang ringan timbangan amalan kebaikannya, maka mereka itulah yang merugikan diri mereka sendiri, dalam neraka jahanam mereka kekal. Kan begitu. Berarti yang pertama di surga, yang kedua di mana? Di neraka. Itu tidak perlu kita ragukan. Siapa yang berat, itu kan kata Allah, amalan kebaikannya, dia beruntung dengan surga. Siapa yang ringan, amalan kebaikannya lebih berat kejahatannya, maka mereka itulah yang merugi di dalam neraka jahanam. Nah, ini ya firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bismillah Ustaz, bolehkah menghadiahkan bacaan Quran kepada mayat? Ya, kita bertanya bolehkah hal tersebut? Maka pertanyaannya, apakah pernah Nabi melakukannya? Nabi meninggal istri beliau, Khadijah. Saat beliau masih hidup. Pernah enggak Nabi bilang kepada sahabat, ila hadrati Khadijah al-Fatihah? Ada enggak penukilannya? Begitu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, setelah Nabi meninggal, ada enggak Nabi kirim para sahabat? Abu Bakar memimpin. Ila hadratil Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ada enggak Abu Bakar memimpin? Nah, beliau imam salat. Setelah meninggal Abu Bakar, karena beliau cepat meninggalnya. Beliau hanya pegang khilafah 2 tahun saja. Setelah itu Umar bin Khattab yang mengimami sholat, memimpin kaum muslimin. Pernah enggak Umar, anggaplah Nabi. Oh Umar, Abu Bakar enggak kirim ke Nabi, karena Nabi kan sudah pasti surga. Kan begitu juga. Iya. Sekarang Umar, pernah enggak dia kirim kepada Nabi atau Abu Bakar atau sahabat lain ini? Tidak akan pernah kita dapat penukilannya. Tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh sahabat. Sekarang pertanyaan kita, apakah boleh? Kita tidak berani bilang boleh karena Nabi tidak lakukan. Tidak berani kita bilang boleh karena sahabat tidak lakukan. Karena kalau itu kebaikan, itu sampai, pasti mereka duluan yang melakukannya. Kita ini apa dibandingkan dengan semangatnya mereka? Iya kan? Dibandingkan dengan semangatnya
mereka. Mereka adalah orang-orang yang paling semangat dalam melakukan kebaikan. Bayangkan, orang-orang miskin di kalangan para sahabat cemburu terhadap orang-orang kaya yang bersedekah dengan hartanya. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur. Wahai Rasulullah, telah mendahului kami orang-orang memiliki harta dengan sedekah-sedekah mereka. Mereka juga ingin melakukan hal itu. Ingin juga mendahului yang lain yang melakukan itu. Mereka minta kepada Rasulullah, apa yang harus kami lakukan supaya bisa seperti itu? Ini semangatnya ini. Semangatnya. Padahal mereka tidak punya harta. Tapi dia mau melakukan kebaikan supaya bisalah seperti sahabat yang lain. Nabi SAW mengajarkan kepada mereka amalan yang membuat mereka mendahului yang punya harta. Kamu bertasbih, bertahmid, bertakbir setiap setelah sholat. Setelah itu ternyata orang-orang kaya juga tahu lagi. Mereka juga lakukan, datang lagi. Saking semangatnya ini. Mereka sudah tahu Rasulullah, mereka juga melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Ini kami lakukan. Apa harus kami lakukan lagi? Kata Nabi, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu keutamaan dari Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Inti dari pembahasan kita, mereka orang yang semangat. Kalau ini kebaikan, mereka yang duluan melakukannya, bukan kita. Nah, kalau mereka tidak lakukan, maka tidak berani kita bilang boleh. Tidak berani kita bilang boleh. Itu wallahualam. Jadi jawabannya apa? Tidak berani bilang boleh. Jawabannya kita sendiri simpulkan. Iya. Karena kalau saya bilang kadang tidak boleh, Ustadz apa ini? Iya. Ini yang bilang boleh sudah pro. Kamu apa? Begitu. Iya. Ini makanya saya bilang, iya sahabat, tidak ada propnya. Tapi mereka sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Kamu yang pro? Kan begitu. Ya anggaplah saya tidak. Kan begitu. Saya tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Tapi sahabat ini. Dia tidak pro. Tapi sudah ada jaminannya surga. Kita mau dengar siapa? Mau dengar yang sudah ada jaminannya? Atau dengar pro? Begitu. Yang sudah SS-nya banyak? Kan begitu. Bukan begitu kita beragama. Kita beragama itu dalil Quran, hadis di atas pemahaman sahabat. Iya. Itu yang kita harus pahami. Terakhir ini. Apa Ustadz? Saya pernah sengaja menabrak dan memukul orang yang ngumpul sedang menenggak miras. Tapi saat itu saya juga dalam keadaan berkelakuan jahil dan dibawa pengaruh narkoba. Jadi, iya. Pertanyaan saya, bagaimana cara minta maaf kepada orang tersebut, sedangkan orang tersebut telah meninggal? Tapi kematiannya bukan saya penyebabnya. Iya. Kalau kita lagi dalam pengaruh seperti yang kita sebutkan, dalam keadaan kita tidak sadar, maka tidak ada dosa. Tidak ada dosa bagi orang yang hilang akalnya. Bagi orang yang hilang akalnya. Apa yang dilakukan oleh orang yang hilang akalnya, itu diangkat pena darinya. Dan anggaplah kita waktu itu sadar juga akan hal tersebut, ya kita cukup bertobat kepada Allah. Terkait dengan orang yang pernah kita pukul tadi itu, ya kita banyak mendoakannya. Kita banyak mendoakannya. Ya, sampai kita merasa bahwa kita telah membalasnya dan melakukan kebaikan kepadanya. Nanti di hari kiamat kalau dia tuntut kebaikannya, kita pernah memukulnya, maka banyak kebaikan yang pernah kita lakukan. Karena sebab hal tersebut. Itu di samping bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alhamdulillah. Kita cukupkan. Oh terakhir Pak. Nah.
Iya, itu kan penafsiran, Pak. Makanya saya bilang tadi tidak ada dalam Al-Quran. Inna a'toinakal kautsar. Al-Kautsar ini penafsirannya macam-macam di kalangan para ulama. Di antaranya adalah Al-Kautsar artinya telaga. Tapi masalahnya ada juga ulama tafsir yang menafsirkan Al-Khair, Al-Katsir. Kebaikan yang sangat banyak. Makanya kita bilang, kalau ada ihtimal tafsir begitu, Pak, biasanya orang-orang sesat akan mentakwil. Makanya kita tadi saya bilang, anggaplah tidak ada dalam Al-Quran. Karena banyak penafsirannya itu ayat, Pak. Iya kan? Makanya kita katakan, ini ada hadis mutawatir, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Seperti itu maksud saya tadi, Pak. Karena itu ayat tidak pasti bilang telaga. Karena Al-Kautsar ada tafsirnya. Seperti itu, Pak. Ada masalah? Tidak ada? Alhamdulillah. Tapi terakhir itu, Pak, darurat. Oh, darurat. Oh, baiklah, darurat. Baik, Masya Allah. Jadi tetap dipertanggungjawabkan, Pak. Sebenarnya kita harus pahami bahwa hadis itu, Pak, yang kita sebutkan tadi bahwa umatku akan terpecah, semuanya ke neraka kecuali satu. Itu hadis ancaman namanya, Pak. Itu diancam bahwa jangan sampai terpecah. Dan harus di atas apa yang Nabi sebutkan. Yaitu di atas apa yang beliau yakini dan para sahabat. Itu baru kita selamat. Tapi apakah kelompok-kelompok ini masuk neraka? Diancam dengan neraka, Pak. Itu bahasanya. Diancam dengan neraka. Kalau dia tidak bertobat, maka dibawa kehendak Allah. Selama bid'ahnya, terpecahnya ini, apa yang diadakan ini tidak mengkafirkannya. Kalau bid'ahnya mengkafirkan, neraka. Kan bid'ah dari orang sesat itu ada dua, Pak. Ada yang mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan. Kalau mengkafirkan, neraka, Pak. Tapi kalau tidak mengkafirkan bid'ahnya, maka ini dibawa kehendak Allah kalau dia tidak bertobat. Kalau Allah kehendaki, dia akan diampuni, masuk surga. Kalau Allah kehendaki, maka dia akan disiksa, dibersihkan dosanya, kemudian pasti akan masuk surga. Seperti itu, Pak. Iya, jadi ayat hadis itu tadi ancaman namanya. Alhamdulillah. Iya, kita cukupkan. Oh, ada ini ya, tapi tidak dilihat. Alhamdulillah. Iya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.